Profesor Dr. Haji Mahyudin NS SPOG Konsultan lahir di Lahat 14 September 1947. Suami dari Dr. Hajah Halipah Mahyudin SPTHT MM dikaruniai 3 orang anak. Lahir dan dibesarkan di keluarga dengan latar belakang ekonomi yang memprihatinkan, tak menyurutkan mimpinya untuk mengenyam pendidikan tinggi demi merubah jalan hidup. Tak hanya dikenal sebagai dokter kandungan tersohor, beliau juga pernah menjabat sebagai Gubernur ke-14 Sumatera Selatan, Ketua Komisi 10 DPR RI periode 2009-2014, Pembina sekaligus Rektor pertama Universitas Sumatera Selatan, Owner Rumah Sakit Bunda Palembang dan Rumah Sakit Bunda Medika Jakabaring, Pembina The Profesor Mahyudin Institute. Beliau berujar, bagaimana kita bisa memimpin diri sendiri untuk maju dan berkembang serta memberi inspirasi baik bagi sekitar. Dan saudara, inilah perjuangan di atas mimpi dalam Bukan Basa-Basi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda hari ini? Senang rasanya saya Wima Yasrustam kembali hadir menjumpai Anda dalam Bukan Basa-Basi. Ya, kali ini pemirsa saya akan ajak Anda untuk mengenal lebih dekat dengan salah seorang tokoh masyarakat yang mungkin sudah sangat Anda rindukan. Beliau adalah Gubernur ke-14 Provinsi Sumatera Selatan dan pernah menjabat sebagai Ketua Komisi 10 DPR RI periode 2009-2014. Siapa lagi kalau bukan Profesor Dr. Haji Mahyudin NS SPOG Konsultan. Untuk itu ikuti kami dalam Bukan Basa-Basi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai. Prof Mahyudin, apa kabarnya Prof? Terima ya. Betul Prof Wima. Waduh, ini menarik sekali pemirsa. Hari ini adalah hari yang spesial tentunya untuk saya karena Prof Mahyudin ini dulunya adalah dokter yang membantu ibu saya melahirkan ya Dok ya. Apa kabar Prof? Sehat ya Prof ya? Baik, 32 tahun yang Alhamdulillah, lalu. Alhamdulillah. Iya, saya juga begitu terharu akhirnya bisa berkesempatan mewawancarai Prof Mahyudin begitu. Sehat ya Prof ya, Alhamdulillah. Sehat. Iya, ini juga tentunya bisa mengobati kerinduan masyarakat Sumatera Selatan. Apa aktivitasnya saat ini Prof Mahyudin? Saya juga merasa malaikat mana yang mendorong pertemuan kita ini. Iya, begitu apa ya Prof ya? Sesuatu yang tidak mungkin tapi ternyata kita hari ini dipertemukan begitu Prof Mahyudin ya. Impossible jadi possible ya. Iya. Tapi terima kasih sekali Prof Mahyudin sudah apa ya menjadi salah seorang yang apa ya hadir begitu dalam kehidupan saya terutama begitu. Amin. Tapi bukan hanya saya tapi banyak sekali masyarakat Sumatera Selatan yang dibantu begitu kelahirannya bersama Prof Mahyudin. Iya. Rindu semua orang Prof. Iya. Terima kasih. Aktivitas Prof Mahyudin saat ini seperti apa Prof? Saya pada waktu selesai pensiun di DPR RI tahun 2014 pulang ke Palembang. Jadi saya akan membenahi perusahaan-perusahaan di rumah sakit, perkebunan dan sebagainya itu atau range karena terlantar karena saya 10 tahun saya tinggalkan. Sekarang saya 2 tahun yang lalu stroke. Jadi kaki kiri ini tidak bisa jalan, kanan bisa, yang lain bagus, semuanya bagus dan sekarang sudah mulai tertatih-tatih belajar berjalan. Tapi semangat tentunya tetap berkobar begitu ya Prof. Karena begini, saya kan ada 3 musuh. Pertama kebodohan, kedua kemiskinan, 3 kesakitan. Jadi mau saya berantas itu ya untuk orang-orang yang jangan seperti saya sakit misalnya gitu ya. Dan seperti saya juga harusnya menghilangkan kebodohan. Bisa jadi profesor tapi tidak semua kan. Artinya kita bikin blank mereka supaya nanti menjadi orang-orang memang terampil dan lincah
di dalam pengetahuan yang kita sebut terengginas itu. Terengginas itu terampil dan lincah. Nah, kalau terampil tidak lincah, lincah saya tidak terampil, dan itu kita jadi perang di situ mengatasi kebodohan itu. Kemudian kemiskinan, kita harus memberikan suatu contoh bermasyarakat, ya. Contoh bermasyarakat pada generasi muda yang akan datang. Apa sih ini? Apa untuk mengatasi kemiskinan itu? Nah, saya punya pengalaman sudah banyak, ya. Banyak sebagai dokter, ya, sebagai employee, pegawai, ya. Dokter itu kan pegawai. Pegawai artinya kalau tidak masuk pegawai harian, kalau tidak masuk tidak dapat duit itu. Ya. Saya mengalami itu. Saya employee jadi. Kemudian saya gabung dengan teman-teman self employee, mendirikan satu praktik bersama. Alhamdulillah. Kemudian akhirnya singkat kata mendirikan satu rumah sakit. Nah, inilah suatu cetusan hati bahwa dengan mendirikan rumah sakit ini bisa mengatasi suatu kesakitan-kesakitan yang diderita oleh masyarakat. Jadi melawan 3 musuh yang tadi sudah disebutkan begitu, Prof. Mahyudin. Nah, sekarang tadi ditanya kan, apa sih kegiatan saya? Yang monitor itulah. Saya mendirikan suatu institut yang dinamakan di Institut Profesor Mahyudin. Nah, inilah yang akan memberikan menyampaikan tatanan-tatanan untuk memerangi 3 itu institut ini. Nah, itu ceritanya. Jadi ini juga sebagai salah satu legacy begitu ya, Prof. Mahyudin kepada masyarakat di luar sana agar bisa lebih banyak bermanfaat bagi orang terhadap apa yang sudah Prof dapatkan, itu juga yang dibagikan begitu. Kalau melihat saat ini Prof Mahyudin, yang membuat Prof Mahyudin selalu tetap bersemangat itu apa sih sebenarnya? Saya selalu bersemangat karena kan tujuan saya belum tercapai semua. Apa, Prof? Dengan perang 3 itu belum tercapai itu. Nah, sekarang saya bikin university misalnya. Bagaimana, kenapa orang-orang ini banyak nganggur? S1 banyak nganggur, S2 malah banyak nganggur. Sekarang S3 juga berhamburan kita sekarang. Kenapa? Apa yang salah? Oleh karena itu maka institut ini membuat semacam bantuan kepada university, sehingga saya berani mengatakan bahwa university saya itu entrepreneur university. Orang belum ada entrepreneur university yang berani memulai gitu. Tapi saya harus mulai. Di hari tua ini mulai. Jadi yang kebodohan orang-orang bodoh tadi di sekolah kemudian dididik tapi entrepreneur. Karena dia walaupun tidak kerja sebagai employee, dia bisa bekerja sendiri dan bisa membagikan ilmunya untuk orang lain juga, sehingga dia nanti menjadi business owner, ya, business owner. Jadi tidak semata-mata ngejar aku mau pegawai negeri, aku ini pegawai dan sebagainya, karena itu kan terbatas sekali kan. Tapi kalau dari pandangan Prof Mahyudin sendiri, apa sih sebenarnya penyebab dari banyaknya katakanlah orang-orang yang punya pendidikan yang baik, S1, S2 tadi yang sudah disebutkan, tapi ternyata masih menemukan kendala begitu dalam memperoleh pekerjaan dan lain sebagainya, itu sebenarnya apa, Prof? Karena begini, kalau saya lihat pengalaman ya, saya ketua Komisi 10 bagi pendidikan dan olahraga, saya lihat ini ada yang miss. Jadi tidak ada link, tidak ada match and link. Pendidikan itu sekarang kan sekolah aja, sekolah ya sudah. Saya SMA sekolah belajar balik pulang. Saya mahasiswa belajar pulang balik tidur. Tidak ada link match, sehingga harus ada sesuatu yang kita katakan learning by doing. Dia learning, person learning itu by doing, kombinasi antara akademisi dan vokasi yang saya garap di Komisi 10. Itu yang harusnya diperlukan oleh masyarakat sebenarnya. Baik, Prof Mahyudin, sebelum kita lanjutkan kembali, kita akan jeda sejenak. Pemirsa tetaplah bersama kami, usai jeda pariwara berikut ini bukan basa-basi, masih akan kembali. Terima
kasih Anda masih bersama kami dalam Bukan Basa-Basi, masih bersama Profesor Dr. Haji Mahyudin NS, SPOG Konsultan. Prof Mahyudin, kita lanjutkan kembali ya Prof ya. Okay. Jadi memang Prof Mahyudin ini katakanlah ingin membuka peluang begitu kepada masyarakat. Ini merupakan salah satu legacy begitu yang ingin diturunkan. Tapi ngomong-ngomong, apakah ini juga sesuai dengan latar belakang Prof Mahyudin dulu yang katanya berasal dari keluarga petani begitu, hingga akhirnya tidak mau orang lain tuh merasa hal yang sama begitu. Seperti apa, Prof? Ya. Itu kan obsesi ya, obsesi saya. Jangan seperti saya gitu. Kenapa, Prof? Karena ini menderita kan, orang miskin, orang yang selalu kelaparan, dan orang memang tidak dikenal oleh masyarakat luar kan. Nah, maksudnya orang lain tuh jangan seperti saya gitu. Seperti apa kehidupan Prof Mahyudin dulu? Yang kita kenal, Prof Mahyudin adalah gubernur, dokter spesialis kandungan yang tersohor di Sumatera Selatan, ketua Komisi 10 DPR RI. Apa sih sebenarnya cerita di balik itu semua? Seperti apa kehidupan menimpa Prof Mahyudin? Dulu Prof Mahyudin pernah menjadi petinju cilik ya Prof ya, kalau tidak salah. Itu hebat sekali Prof, seperti apa ceritanya? Itu tahun 60-an. 60-an waktu itu kami pindah ke sekolah di Lahat, SMP waktu itu ya, SMP kelas 2. Pada waktu itu paceklik, PRRI, makan gadung, makan ini, tidak makan. Jadi kadang-kadang kita orang 6, beras cuma satu canting itu, dibikin bubur gitu. Bagi-bagi. Nah, pada saat itu saya cuma tidak punya apa-apa kan, cuma punya semangat aja, cuma kekuatan kan, karena di tempat dari dusun dulu kan kuat. Tapi itulah yang membuat akhirnya Prof Mahyudin begitu semangat, begitu bisa merubah nasib. Menjadi dokter, apakah cita-cita Prof Mahyudin sejak kecil? Tidak ada cita. Saya tidak ada cita-cita, saya mengalir saja. Jadi pada waktu kita paceklik itu ada pasar malam gitu ya. Nah, orang kan itu apa namanya? Ada tinju cilik namanya. Tinju cilik dibayar 12,5 rupiah. 12 rupiah. Kalau menang dibayar gitu. Nah, saya bayar kalah tidak apa-apa, tapi dapat 12,5. Kita dapat 5 kilogram beras gitu. Saya tiap malam minggu ikut. Nah, yang pertama kali kan kita hampir babak belum semua. Tapi saya kan punya semangat, harus dikalahkan. Saya latihan batang pisang di belakang rumah itu, saya gocok terus sampai berapa batang. Minggu kedua sudah menang terus. Jadi kebanyakan menang atau kebanyakan kalahnya waktu itu, Prof? Kalah terus itu. Setelah saya latihan, jadi kebanyakan latihan, selesai. Itu kehidupan latihan. Tidak latihan akan jadi pecundang. Betul, tidak latihan akan jadi pecundang. Batang pisang itu saya gocok terus itu. Sampai 2 minggu lah saya kalah. Itu tidak lagi saya pulang tidak luka-luka lagi. Tapi untung tidak diteruskan, bisa jadi Muhammad Ali kalau begitu ya Prof ya waktu itu. Tidak mungkin, saya kan badannya kecil, pendek kan. Tidak mungkin Muhammad Ali. Prof Mahyudin, kemudian bagaimana ceritanya akhirnya Prof Mahyudin bisa menjadi seorang dokter? Karena waktu itu makan saja kan memang ada kesusahan ekonomi. Seperti apa ceritanya? Ceritanya setelah tamat SMP, saya hijrah ke Palembang. Dan sekolah di SMA Superior. Sudah serius, kita sudah cukup puas. Karena orang tua saya berturut, ibu berturut. Sudahlah, SMA sudah bagus. Jadi saya kerja di Borsume waktu itu kan, tukang ngantarkan barang-barang jualan, alpukat, Sunlight, itu kan ada sabun Sunlight gitu kan. Nah, resmi kalau minyaknya itu. Nah, nanti ngambil jual.
Kemudian ada paman saya waktu itu kan punya apotek, dia bilang katanya kamu ini pintar, coba daftar kedokteran gitu ya. Tidak ada pikir saya tidak mau, saya sudah asyik lah sama SMA. Pada waktu itu ya alhamdulillah saya dapat nomor 5 kan, padahal saya centang-centang aja. Akhirnya dengan segala kepahitannya jadi dokter gitu. Biayanya dari mana, Prof? Biayanya ya, biaya sebenarnya enggak biaya, kita bayar di paman tadi untuk SPP ya, 22.500 waktu itu dibayar terus oleh beliau. Tapi itu kan kita ada biaya-biaya lain. Nah kertas-kertas itu saya cari kertas-kertas bekas untuk nulis, terus itu nulis. Kemudian banyak teman, karena saya dulu agak bagus pendidikannya, dan kemudian ini diajak kerjasama untuk belajar. Mereka punya buku banyak, saya yang numpang aja gitu. Terus itu sampai akhirnya di semester 6 tingkat 5 lumayan karena bisa ada space waktu untuk kerja di luar. Sore-sore juga di Telman jadi medical representative gitu. Ya lumayan dikasih motor ya. Nggak ada masalah, itu jarang motor. Itulah titik balik seorang Prof. Mahyudin. Kemudian menjadi gubernur, apakah juga sempat terpikir begitu, Prof? Bisa menjadi gubernur Sumatera Selatan? Enggak, itu terpikir memang. Tapi waktu itu sebenarnya di kota ya. Tapi ada masalah-masalah lain kan tidak mungkin saya akan menang. Kita berpikir dulu kan, berpikir baru bergerak. Jadi jangan bergerak dulu berpikir. Jadi berpikir dulu bergerak, tidak mungkin menang ya saya nyerah aja. Tidak usah. Kemudian ada calon Syahrial Usman ngajak saya berpasangan. Ya oke, saya bilang. Alhamdulillah yang menang gitu. Walaupun 1 poin gitu. Itu ceritanya. Jadi diajak sebenarnya. Bukan kehendak betul menjadi gubernur, bukan. Tapi memang tidak pernah bercita-cita sebelumnya, tidak pernah bermimpi bisa menjadi orang nomor 1 di Sumatera Selatan begitu ya, Prof. Nah, bermimpi kita makan susah. Mimpi itu kan harus kita terjemahkan dengan aplikasinya kan. Ternyata mimpi kalau kita tidak ikuti, kita akan frustrasi gitu. Baik, Prof. Mahyudin, sebelum kita lanjutkan kembali, kita akan jeda sejenak. Pemirsa tetaplah bersama kami usai jeda pariwara berikut ini. Bukan basa-basi, masih akan kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Bukan Basa-basi. Prof. Mahyudin, kita lanjutkan kembali Prof ya. Prof. Mahyudin saat ini kan begitu konsen baik di dunia kesehatan, kemudian juga sosial dan juga pendidikan begitu. Nah, ini sinergi seperti ini apa sih? Apakah memang betul-betul apa yang sudah Prof. Mahyudin alami saat kemarin itu menjadi menjadi motivasi tersendiri untuk ke depan dan juga masyarakat luas seperti itu? Jadi saya itu 2 masalah. Di dalam bidang kesehatan ini, mengapa saya membuat rumah sakit. Kalau saya praktik sendiri atau dengan kolaborasi dengan kawan-kawan, terbatas kan, terbatas pada pertolongan pada orang, yang perempuan aja kan. Nah, kemudian saya berpikir saya harus artinya lebih luas lagi jangkauan untuk kesehatan itu, anak, ibu, dan umum, sehingga dibikinlah rumah sakit Bunda pada waktu itu pada tahun 80-an ya, 80-an itu dibikin rumah sakit Bunda, dan kemudian bisa menolong orang banyak sekali, kita bisa ribuan kan. Tapi kalau saya sendiri, saya cuma 125.000 pasien saya. Kalau ini kan jutaan nanti, lama-lama sampai 100 tahun lagi, selain daripada amal ya. Itu yang kenapa saya bikin rumah sakit. Ceritanya itu. Pendidikan begini, tadi kan saya kan itu ini untuk orang sakit, ya, kesakitan. Saya melihat kesakitan, saya akan melawan itu dengan rumah sakit. Tapi pendidikan itu dengan university, karena tingkat yang bawah itu sekarang ini kan sudah bagus. SMA kita sudah bagus, SMP sudah bagus, SD sudah bagus. Nah sekarang university, kenapa S1 banyak nganggur, S2 banyak nganggur, S3 ada juga yang nganggur gitu. Karena ini tidak ada link and match antara mata ajar sama ini. Itu maka saya katakan learning by doing, sehingga ciptalah entrepreneur university. Entrepreneur itu usaha. Jadi selalu saya berpikir
ini tampil beda, lulusan ini tampil beda. Dia bisa usaha dan bisa bekerja sendiri, tidak menghadap orang lain. Jadi kita bisa bekerja sendiri, bisa lapangan kerja dan sebagainya. Baik, Prof Mahyudin, kemudian kalau misalnya dikatakan siapa orang yang paling berjasa dalam kehidupan Prof Mahyudin, siapa Prof? Di dalam ini, ibu saya kan, kemudian istri. Arti keluarga itu menurut Prof Mahyudin seperti apa? Keluarga ini penting, sangat penting. Karena semua itu dari keluarga. Kalau kita misalnya akan menjadikan diri kita sebagai sesuatu itu, kita harus keluarga dulu, harus kita diskusi keluarga, anak-anak juga dibimbing, dan kemudian ajak diskusi semuanya, anak-anak semua diskusi, dalam berdebat, istri diskusi. Tiap malam kita diskusi 1 jam minimal untuk ibunya ya. Kemudian anak-anak tergantung, kalau sibuk dah kan, kalau sibuk ya ada diskusi dan macam-macam, politik, ekonomi, pendidikan dan sebagainya, sehingga alhamdulillah anak saya itu ya tidak begitu hebat ya, lulusan ada yang PhD, lulusan Inggris, ya. Kemudian ada yang dari Australia gitu, ada juga yang ini dalam negeri, Anggi ya, itu dalam negeri, tapi dia spesialis kulit dan kelamin. Anak itu mesti, anak itu aset, jangan ini harus itu, anak itu, karena itu aset depan. Tapi orang tuanya dulu kasih itu panutan. Kalau misalnya bicara gimana ini, aku bicara tentang pendidikan, aku harus profesor. Saya dokter, saya konsultan misalnya, bisa. Istri juga bicara tentang pendidikan juga bisa. Dia dosen, dia direktur rumah sakit dan sebagainya. Nanti dipakem dulu dan di dalam rumah tangga ini, sehingga sudah sakinah betul berkeluarga. Jadi memang keluarga itu adalah salah satu faktor penting penunjang keberhasilan. The begitu most ya? important. Kemudian, Prof, kemudian apa ya tips yang bisa dibagikan kepada masyarakat di rumah begitu melihat sosok Prof Mahyudin yang begitu begitu semangat, kemudian juga masih tetap berusaha bermanfaat bagi banyak orang. Apa yang bisa dibagikan kepada masyarakat di rumah? Sebenarnya mudah itu ya. Ada 3 kata yang memperkuat spirit kita itu jika mencapai sesuatu. Jadi jangan ada kata tidak mau. Harus ada di kamus kita cuma ada mau. Jangan dikatakan saya tidak bisa. Harus di kamus kita hanya bisa. Jadi kalau kita terjemahkan bahasa kita, bahasa lahat, I want, saya mau. Ya. Kemudian saya bisa, I can. I want, I can. Tapi kita beri diri sendiri. Seperti nanti Ananda kan, Cucunda apa Ananda ini kan, I am the best. Saya adalah orang terbaik. Kenapa saya katakan begitu? Karena kalau kita misalnya orang terbaik akan berbuat jahat, saya ini orang terbaik. Akan menyimpang, orang terbaik. Akan korupsi, saya orang terbaik. Boleh dok, boleh Prof nyanyi seperti itu? Saya tidak mesti nyanyi, tapi boleh lah ya. Siapa bilang lansia tidak berguna? Siapa bilang lansianya hiasan? Dari kecil bekerja keras, biar hujan, biar panas, tidak masalah. Itu sepotong lagunya itu. Baik, terima kasih sekali Prof Mahyudin. Banyak sekali yang bisa kami dapat begitu ya, sudah berbincang bersama kami dalam Bukan Basa-Basi kali ini. Tapi secara pribadi saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Prof Mahyudin karena juga merupakan salah seorang yang begitu berjasa dalam kehidupan saya. Terima kasih ya Prof ya, semoga Prof Mahyudin sehat selalu ya Prof ya. Amin. Dan juga semoga keluarga tentunya sehat selalu. Dan pemirsa, demikian Bukan Basa-Basi hari ini. Akhirnya saya Wima Yasrustam pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.